Shalom. Selamat siang Murakate. Selamat siang untuk kita semua. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Jika hari ini kita bisa berkumpul bersama, itu semua karena anugerah-Nya. Perjalanan hidup kita tidak lepas dari suka dan duka, gagal, berhasil, lancar dan berbatu. Nanti bagi semua orang, terutama kepada orang yang percaya, semua itu bisa terjadi untuk meneguhkan iman kita kepada Kristus dan semakin dikuatkan dalam menjalani hidup ini. Karenanya, pujian hormat hanya patut dikumandangkan kepada Dia yang telah memberi waktu bagi segenap keluarga untuk rencana pembangunan dapur di Tongkonan Betuleo. Marilah dengan kerendahan hati kita memuji Dia, Sang Pemilik alam semesta. Hai puji namanya, terang cahaya dan puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kita akan bermazmur dari Mazmur 127 yang dicetak miring jemaat yang membacakannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Amin. Lan siun kendek pak pudian umpakaraya buah.
di ibadah syukur kita pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Puji namamu ya Allah, pujilah kebesaranmu dalam kehidupan kami. Karena bukan dengan kekuatan kami, dengan kemampuan kami ya Allah, kami boleh datang mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Di dalam mendasari segala rencana keluarga, tongkonan di Tulemo di tempat ini ya Allah, dalam pembuatan dapur, kami percaya ya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami dasari di dalam nama Tuhan itu boleh terlaksana oleh karena kehendak Tuhan. Dan pada saat ini mendasari segala rencana kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sekiranya Engkau berkenan ya Allah, menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar bukan dengan hikmat kami sendiri kami mampu mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam ibadah syukur pada saat ini. Tetapi semata-mata hanya dengan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dalam mendasari segala rencana-rencana kami. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Allah, sekiranya dengan kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini Engkau mencukupkan kasih karunia-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh berkenan bertumbuh di hati umat-Mu dan menghasilkan buah-buah iman. Ya Bapa dalam kerajaan surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari pertama Korintus 3 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Pertama Korintus 3 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat adalah kecerdasannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan
atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama mendasari segala rencana keluarga di tempat ini, keluarga Tongkonan Paip Solah Polok, bagaimana untuk mendasari segala rencana mereka untuk pembuatan dapur. Kita mendasarinya semua di atas nama Tuhan. Dan yang paling penting untuk kita renungkan bersama, untuk kita saat ini yang masih hidup di dunia ini, pertanyaan paling mendasar bagi kita ialah apalah tujuan kita torotolina? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Dan apa yang menjadi dasar hidup kita selama kita hidup? Paulus dalam pembacaan kita dari pertama Korintus 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23 menjelaskan mengenai dasar utama dan satu-satunya dalam membangun kehidupan jemaat. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus karena mereka belum dewasa secara rohani. Karena mereka hidup di dalam perselisihan, muncul ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas yang membuat mereka bukan menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan bagi sesama. Ia moto yaitu Paulus menggaraga surah lagu ke jemaat Korintus untuk menegur para kelompok-kelompok ini yang bermegah atas segala pekerjaan pelayanan mereka, sangat sombong rohani. Oleh karena mereka membandingkan kelompok-kelompok Paulus, Apolos dan juga Kefas, mereka tidak sadar kemayatu dasarnya pelayanannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tapi justru mereka membanggakan diri karena menganggap dasar pelayanan mereka adalah diri mereka sendiri. Karena itu Paulus mengatakan bahwa meletakkan dasar dan juga bagaimana ia harus membangun di atasnya, itulah yang paling penting. Banyak orang yang terpanggil Kristen, Buddha atau Sarani hanya melakukan kewajiban tanpa memperhatikan apa yang dibangun di atasnya. Ya moto biasa kita mudah rapuh, kita mudah jatuh oleh karena dasar kita, akar kita tidak kuat. Karena berbagai ujian akhirnya kita menjadi rapuh dan jatuh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dasar Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar kita di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam segala rencana-rencana kita. Tetapi yang paling penting juga ialah bagaimana dengan orang yang membangun di atasnya. Dasar Yesus Kristus itu sudah cukup, tetapi yang paling penting juga ialah apa saja yang kita gunakan di dalam membangun sebuah kehidupan kita, membangun rencana-rencana kita. Didasari dengan pengmatua, tapi untuk membangunnya itu apa yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling
paling utama dalam kita sebagai orang percaya ialah cara kita membangun kehidupan kita yang telah didasari dengan Yesus Kristus itu sendiri adalah iman, pengharapan, dan kasih. Kapatunganan, na kaparanuan, na pakabor, apa yaitu terutama ia mutu Pak Kabur. Iman percaya sepenuhnya kepada Allah, pengharapan kepada Allah, dan kasih yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat bahwa yaitu kelompok-kelompok lain jemaat Korintus justru mereka bermegah dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka mencuri kemuliaan dari Tuhan. Jadi yaitu tanda kemegahan, bermegah untuk diri sendiri, bermegah untuk apa yang kita miliki, tanda bahwa kita telah mencuri kemuliaan dari Tuhan, dan tanda juga bahwa kita tidak memiliki iman. Kalaupun kita bisa setia, kalaupun kita bisa kuat, itu bukan karena hikmat dari diri kita sendiri, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi yang membuat kita setia, yang membuat kita kuat ialah penamasannya. Jadi tanya ya kapaisanan, kamawatangan, kamanerangan, yang membuat orang menjadi setia, yang membuat orang mewujudkan segala rencana mereka, tetapi Roh Kudus itulah yang memberikan petunjuk kepadanya. Jadi iman membuat kita semakin mengenal diri kita sebenarnya. Kalau kita semakin mengenal Allah, semakin berjumpa dengan Allah, disitulah kita mendapatkan bahwa siapa diri kita sebenarnya, yang tidak memiliki apa-apa. Itu adalah iman. Yang kedua yaitu pengharapan. Banyak orang memiliki pengharapan karena kadangkala mereka melihat sesuatu keinginan-keinginan mereka. Tetapi ada juga orang yang berpengharapan, hidup percaya, bukan karena keinginan, bukan karena sesuatu rencana, tetapi juga karena ketakutan-ketakutan yang mereka miliki. Padahal sebenarnya ya ma'aranuan yang dilakukan matua, yang paling penting ialah ketika kita tahu bahwa kita diri ini sebenarnya siapa, maka kita perlu adanya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang berharap dan mewujudkannya di dalam doa, tapi kadangkala doanya itu untuk diri sendiri. Ada orang berdoa, ada orang berharap untuk dirinya sendiri, tetapi bukan untuk orang lain. Padahal Tuhan mau kalau harapan-harapan kita, yaitu rencana-rencana atau keinginan-keinginan kita yang kita panjatkan di dalam doa, itu juga berdampak bagi orang lain. Jadi yaitu mas sambayang ki tanya yaitu keinginan, tapi yaitu ngatiron tuang matuya, apa yang menjadi harapanmu, doamu itu mampu berdampak juga bagi orang lain. Sahabatnya ya natiro pematua kalian, tetapi semua alam semesta yang Tuhan perhatikan, bukan diri kita sendiri. Jadi percuma kalau kita berdoa, kita berpengharapan, tapi harapannya untuk diri kita sendiri, tidak untuk berdampak bagi orang lain. Sehingga kadangkala dalam harapan kita, dalam doa-doa kita belum terwujud karena Tuhan sedang membentuk hati kita untuk mau berdampak juga bagi orang lain. Dan yang paling penting ialah yaitu mas sambayang ki para luduka di tiro tu kaleta, yaitu penanta
memangkah kita berdoa untuk Tuhan, atau karena harapan atau keinginan baru kita datang kepada Tuhan? Ataukah karena ada di balik sesuatu baru kita datang kepada Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan bersama, sehingga kadangkala kita berdoa tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Percuma doa-doa dan harapan-harapan kita panjatkan ke hadapan Tuhan kalau hati kita masih menjauh, hati kita masih penuh dengan keegoisan, hati kita penuh dengan hal-hal yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Karena itu, hati yang penuh rasa syukur, orang yang bersyukur di dalam doanya, dia akan mendapatkan sukacita, dan setelah itu hal yang baik terjadi di dalam kehidupannya. Yang itu makul semangat kita temu, dan kita juga mendapatkan sukacita di dalam rencana-rencana kita, dan kita percaya hal-hal yang baik juga akan terjadi bagi keluarga di tempat ini dalam rencana-rencana mereka. Yang ketiga ialah kasih. Kasih yang terus kita nyatakan kepada orang lain, kasih yang terus kita lakukan kepada orang lain, kasih yang sudah ada pada diri kita nampakkan juga kepada orang lain. Dentu lagu nakua, etatiro mitang pada ya mailona sialendu tongan ya malabina, keno keimintu tosang siluran siamisu umpamisa inaya. Jadi bagaimana di dalam segala harapan keluarga di tempat ini, kita mampu sehati bisa mampu memiliki kasih dalam kehidupan kita. Itulah hikmat yang sebenarnya. Itulah yang kita bangun di dalam segala rencana kita ke depan, di dalam segala harapan kita, bahwa dengan kasih Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada keluarga di tempat ini, dan Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan keluarga. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya, jangan hanya mulut saja mengatakan kita mendasari semuanya dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, payatu penanta singala. Yang paling penting ialah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar ialah kasih. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, bahkan kesempatan di saat ini kita boleh dilayakkan menghadap Tuhan. Mari kita memberikan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tangiara kasugiran kamawatangan tasa Tuhan.
Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan Allah yang adalah kasih, kami menyadari siapakah diri kami ini, ya Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa di dunia ini jika Engkau tidak memberikannya kepada kami semua. Terlebih ketika Engkau memberikan kami kemampuan untuk menghadap Tuhan, mendasari segala sesuatunya dengan nama Tuhan, bahkan merenungkan firman-Mu. Jujur di hadapan-Mu, ya Allah, kadangkala kami mendasari segala kehidupan kami, bahkan rencana kami dengan hikmat kami sendiri. Bahkan kadangkala juga kami mendasarinya dengan kepintaran, dengan kekuatan kami, bahkan dengan harta yang kami miliki. Kami menyadari semua itu hingga kami sendirilah yang jatuh di dalam segala dasar yang dimana kami dasari itu dengan hikmat kami sendiri. Kami mudah rapuh, kami mudah jatuh oleh karena kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan kepintaran kami. Kami menyadari, ya Allah, bahwa semuanya itu terbatas di dalam dunia ini. Hanya Roh Kudus-Mu lah yang bekerja di dalam kehidupan kami, hingga kami boleh membangun segala perjalanan kehidupan kami, bahkan segala rencana kami dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, di dalam rencana keluarga kami, Tongkonan, Payu, dan juga Polok, biarlah Engkau yang turut campur tangan di dalam segala rencana-rencana mereka. Kami bersyukur boleh diadakan peletakan batu pertama, dan kami juga bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah, mengangkat pujian hanya kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, sekiranya mereka memiliki kesatuan hati, menyerahkan seluruh rencana-rencana mereka, menyerahkan seluruh pengharapan-pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Bukan karena takut, tetapi semata-mata karena iman mereka, dan mereka menyadari, ya Allah, segala sesuatu yang dilakukan tanpa Tuhan itu semua menjadi sia-sia belaka. Karena itu, ya Allah, sekiranya Engkau mencurahkan kasih-Mu kepada mereka semua, mereka memiliki persatuan di dalam membangun rencana-rencana mereka, dan kiranya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu banyak mungkin yang akan mereka hadapi, yaitu tantangan, tetapi kami yakin dan percaya, ya Allah, di dalam iman kami kepada Tuhan, di dalam doa kepada Tuhan, harapan kami kepada Tuhan, itu tidak akan membuat kami mudah jatuh di dalam segala tantangan, tetapi kami semakin seia sekata di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dalam rencana-rencana kami. Karena kami yakin dan percaya itu adalah ujian kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami untuk semakin kami berjumpa dengan Allah, semakin kami mendekatkan diri pada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk segenap rumpun keluarga di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam segala pekerjaan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka. Sekiranya mereka sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan, bukan karena kekhawatiran mereka, ketakutan, tetapi semata-mata karena hanya Tuhanlah penguasa kehidupan mereka.
Biarlah mereka menjalani kehidupan ini ya Tuhan, dengan memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka bersuka cita di dalam segala lika-liku kehidupan yang ada. Kami berdoa bersama bergumul dengan orang tua saudara kami Mama Eki yang dalam proses penyembuhan. Tuhan, Engkau tahu keterbatasan kelemahan hamba ini. Tapi kami yakin dan percaya Allah itu sekali-kali tidak akan meninggalkan orang tua kami, kasih-Mu yang terus nyata dalam kehidupannya. Bahwa Engkau terus memperhatikan kehidupannya, harapan-harapan dan doa-doanya. Biarlah itu membuat orang tua kami semakin dibentuk menjadi bejana-bejana yang kuat di dalam segala pergumulan sakit penyakitnya. Kami percaya Engkau akan meneguhkan imannya, menguatkan imannya, menantikan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam menanti pertolongan daripada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Segenap keluarga yang senantiasa menemani, merawat, Tuhan kiranya Engkau memberkati, berikanlah kesabaran dan kekuatan bagi mereka. Biarlah itu menjadi topangan, harapan, semangat bagi orang tua kami, saudara kami Mbak Iki, di dalam menghadapi segala pergumulan yang dialami pada saat ini. Kami juga berdoa ya Allah untuk anak kekasih kami Erling yang akan berencana melanjutkan perkuliahan pendidikannya. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Biarlah di dalam segala rencana-rencananya, anak kekasih kami ini menyerahkannya semua dalam tangan pengasihan-Mu. Sekiranya hikmat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupannya, hingga di dalam segala rencana dalam memasuki perkuliahan, selalu mengandalkan hikmat Tuhan dan tidak jatuh di dalam segala godaan-godaan yang ada. Berkatilah orang tua kami di tempat ini, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Biarlah itu menjadi alat untuk kebutuhan anak kekasih kami Erling dalam melanjutkan perkuliahannya. Bahkan anak-anak, cucu-cucu terkasih, saudara-saudara kami yang berada di tanah rantau, Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semua. Meskipun kami berjauhan dengan keluarga kami ya Allah, tapi kasih Tuhan yang mengikat kami semua sebagai persaudaraan, sebagai persatuan di dalam kekeluargaan. Dan itulah yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Allah. Meskipun kami berjauhan, tapi kami semakin menopang di dalam doa, harapan-harapan kami kepada keluarga-keluarga kami yang tidak bersama dengan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan ungkapan syukur di hadapan-Mu. Sekiranya Engkau berkenan menerimanya, tetapi bukan hanya lewat materi, tetapi juga dengan seluruh kehidupan kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang sejati di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan cara kami memakai seluruh kehidupan kami untuk melayani di ladang-ladang Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami semua. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini. Biarlah dengan harapan, dengan iman kami terus mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah di dalam doa-doa kami berdoa bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi semata-mata kami berdoa juga untuk orang lain, di mana kami berdoa untuk berdampak juga, bermanfaat juga bagi orang lain. Karena itulah tanggung jawab kami
selaku umat yang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, perjalanan rencana keluarga di tempat ini dalam pembuatan dapur, biarlah Engkaulah yang berperkara. Engkaulah Allah yang menyelesaikannya. Kami semua bahkan keluarga hanyalah alat ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber berkat kami. Biarlah Engkau yang melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan sekiranya ya Allah, itu semua membuat keluarga di tempat ini semakin memuji memuliakan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin mengandalkan hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kelanjutan kegiatan kami ke depan, kiranya Engkau terus hadir bersama dengan kami. Biarlah itu terjadi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah, inilah harapan kami. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepada Tuhan. Sekiranya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga ampuni orang dosa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Eta tiro bintang pada ya mailona syelendu tomunya malabila.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, dasarlah kehidupanmu dengan Yesus Kristus, bangunlah kehidupanmu dengan iman, pengharapan, dan kasih. Hiduplah berhikmat di dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku berserah kepada Allahku. Demikianlah ibadah syukur kita pada saat ini. Kiranya kita terus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Dari semua itu kita mendasarinya di hadapan Tuhan. Amin.
1, 2, 3. Umbamora tu minai torno Ani mani totoku Sambara kusampani noku Masa yang lotongan mo iya Nadaka-daka ko penangku Kau lendu mo sa tao Umbamo ko sama Oh angin perempuan salamaku Lako mintu sang manik manitotoku Iko duka manu penanyani de belungku sonda
manitutup yang kasih kandela tunganmu pada ungkaran di potuongan apa tontong kuniku ingaran umbamu ku